Imanmu kan sebatas umur duniamu, sementara ruhmu nggak pernah mati. Maka engkau akan melanjutkan di episode berikutnya, bisa jadi dilahirkan dalam alam jin karena kamu ketergantungan dengan jin. Demikian juga kalau orang yang tergantungan dengan nafsu, maka dia pun akan dilahirkan dalam keadaan di episode berikutnya dalam wujud binatang. Lihat ya, di Quran ada Allah mengutuk, tapi waktu itu yang dikutuk Bani Israel menjadi kera, babi, dan anjing. Artinya apa? Allah menyebutkan contoh 3 ini berarti mewakili seluruh binatang. Berarti binatang adalah wujud roh yang tidak bisa kembali, dan kembalinya dalam keadaan tertutup, makanya dia dilahirkan dalam wujud binatang. Karena bayi masih selalu lewat portal 0,0. Ya, nah, jika binatang itu ternyata roh yang tidak bisa kembali, maka jika disebutkan dalam Quran, maka Quran menjadi kebun binatang. Banyak itu, ada lalat, ada kucing, ada cacing, ada kecoa, ada macam-macam. Nah, makanya terwakil dengan 3 macam wujud hewan. Juga di dalam Quran menyebut ada kutukan menjadi kayu, besi, dan batu. Berarti seluruh wujud ini pun sebetulnya kutukan akan roh yang tidak bisa kembali. Ada yang berakhir di makam bendawi, ada yang nabati, ada yang hewani, ada yang jinni jinni. Ya, yang cantik itu tahu kan dulu, tapi ya dulu mau jadi lahir di alam jin. Jin itu di bawah ini ada siluman, ada mambang, ada apa itu. Tapi kita nggak bahas itu. Kita bahasnya untuk yang bisa naik saja. Nah, sekali lagi ya, ruang vakum ini sama. Kalau teori kuantum fisika itu hanya mengembang dan menyusut saja. Dia berupa virtual yang lentur, dinamis. Nah, kita nggak usah bahas yang bawah, kita yang ngomong ke naik. Pada stasioner yang sama, di ruang vakum yang sama, seluruh frekuensi itu ada. Cuman berlapis kayak radio ya, radio. Apakah FM ada di dalam radio itu? Ada. AM ada nggak? Ada. MW? Ada. SW? Ada semua. Gelombang radio pun macam-macam ya. Nah, semua ada di situ. Padahal dalam wujud stasioner yang sama, yaitu radio, betul nggak? Dunia pun begitu. Yang kau lihat dunia ini sebetulnya hanya sebatas pandangan ini saja. Lah kalau pandangan ini sudah sampai 200%, ngelihatnya macam-macam nanti. Berbeda. Dunia adalah nanti berupa gelombang. Yang terbaca oleh manusia adalah 0 sampai 100%. Di atas 100% mati. Lihat ya. Lihat ya angka jam ya. Circle jam. Ketika di angka 24.00 sama nggak dengan 00,00? Sama loh. Begitu kau di puncak, maka akan ketemu portal 00 lagi. Demikian juga seluruh alam. Nah, hati-hati yang hari-harinya santai guys, kehidupanmu santai guys di dunia. Dunia ini cuman sebatas mimpi kalau engkau tidak mempelajari rahasia di baliknya. Kau senang-senang di dunia sampai seumur hidupmu, tahu-tahu mati kek. Ternyata kau masuk portal ini, masuk ke dimensi di alam kubur, masuk ke alam yang lebih nyata, ternyata kau tidak sinkron dengan alamnya di atas ini, maka derita meminta ampun. Nah, baiat tadi adalah seluruhnya. All in yang turun dari sisi Allah Ta'ala itu jalannya lewat baiat. Mulai wahyu, nur iman, kitab kodim, nur kitab, nur Rasulullah, petunjuk, Hudalinas ya, wal furqon, pembeda, kemudian penerang, penjelas.
Kemudian apa saja yang berhubungan dengan Allah mesti pakai nur. Karena dia mutlak, kau relatif. Maka tidak mungkin bisa berhampir kecuali ada faktor mutlak yang turun menjemput relatif sehingga relatif itu disertai dengan faktor mutlak. Nah, blok. Baru kemudian kamu bisa beradaptasi menuju mutlak. Matematikanya begini, relatif menuju mutlak itu tidak mungkin. Tapi relatif menggandeng unsur mutlak, maka adaptasinya menuju mutlak. Loh. Ya, tanpa ini kamu nggak bisa. Nah, ini sayangnya teknik mi'raj yang demikian penting untuk khusyuk dan sebagainya. Kenapa nggak ada yang diajarkan orang? Ini kesini bisa nggak manusia normal? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ketika manusia yang di dunia kemudian mendapatkan baiat, dia terkapsul sehingga bisa melewati batas ambang 100%-nya. Benda saja melewati atmosfer pasti terbakar. Batas langit ya, maksudnya maaf bukan atmosfer ya. Artinya batas langit dunia pasti terbakar. Makanya ada berupa meteor. Meteor menyala, padahal awalnya kan batu bintang saja. Menyala itu karena gesekan dengan batas udara yang mau masuk bumi sehingga dia terbakar. Nah, semua yang melewati portal ambang batas itu pasti ada gesekan luar biasa. Manusia saja mati. Lah padahal kehidupanmu menuju Allah mesti melewati ini loh. A, misalkan ya. B, C, D, E, F, G loh. Untuk sampai kepada G, engkau harus melewati berlapis-lapis alam loh. Ini bukan jarak lagi loh. Kata Nabi, langit loh. Berarti dimensi, berarti apa kehidupan loh. Kemampuan sampai sini toh keok mati. Betul nggak? Finish nggak mesti? Waktumu terbatas. Taruhlah misalkan waktu duniamu sebatas misalkan 78 tahun misalkan. Ini kias, nggak usah debat. Tapi bagaimana caranya 78 tahun ini bisa winner? Nah, menang di sini. Sampai lihat ya rumus tadi. Jika jarakmu tak terhingga, waktumu terbatas, maka engkau harus ketemukan faktor tak terhingga. Tanpa itu kau nggak akan bisa naik mi'raj. Itu hal yang mustahil bagimu. Tapi beda kalau kamu ketemu baiat dan ternyata di akhir ayat Asr 52 ada kalimat tentang jalan lurus yang berupa jembatan, yang artinya engkau tinggal nyebrang. Maksudnya apa sih? Nyebrang ke A, ke B, ke C, D dan seterusnya. Itu mi'raj. Lah jalanmu ini sudah buntu. Di sini nih ada terpisah jurang dan atau sungai arus deras yang nggak mungkin kau bisa lewati. Maka kau buntu, berhenti di sini saja. Lewat sini mati. Itu kias ya.